Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran housekeeping bab 8 atau bab terakhir KBM kedua. Judul kita hari ini adalah menganalisis operasional penggunaan handy talkie atau HT. Bagaimana biasa kita bahas definisi terlebih dahulu sebelum membahas yang lain-lainnya. HT atau handy talkie adalah alat elektronik ya untuk komunikasi lebih dari dua arah tuh, bersifat langsung atau on air, diatur oleh frekuensi ya, misalnya nulis nih, oleh frekuensi atau channel yang telah ditentukan ya, diatur oleh frekuensi atau channel yang telah ditentukan dengan memenuhi prosedur standar atau prosedur tetap atau protap. Kita bilangnya SOP, ada yang bilang juga prosedur tetap atau protap begitu. Nah, jadi HT itu digunakan lebih dari dua arah, kan komunikasi ada komunikasi satu arah. Misalkan si komunikator cuman berbicara, komunikan mendengar, contohnya televisi ya kan, itu satu arah. Ada yang sifatnya dua arah, bisa saling menyampaikan pesan itu. Ada juga yang ke berbagai arah, ini lebih dari dua arah gitu, karena biasanya HT ya minimal sih dua arah, tapi kalau untuk tim ya housekeeping di hotel bintang 5 ya itu lebih dari dua. Sifatnya on air ya, langsung mengudara, dan channelnya itu atau frekuensinya udah diatur, misalkan channelnya 40,3 kHz misalnya. Nah, samain semua itu channelnya, nggak boleh seperti perumpamannya radio deh gitu ya, misalnya radio Prambors 102 FM misalnya. Nah, di situ semua kalau memang pengen di channel itu gitu, atau di frekuensi tersebut gitu. Dan prosedur standar atau protapnya itu, atau prosedur tetapnya harus benar-benar dilaksanakan, nggak boleh main-main ya. Ketika kita mau pakai HT, kita pencet terus kita panggil, misalkan basement Bandung, monitor Bandung, dipencet, dilepas lagi. Kalau emang kita pengen menyampaikan pesan kepada yang manggil, kita pencet lagi tuh yang di basement, masuk Pak, masuk gitu. Cara manggilnya gitu ya gitu. Misalkan dipanggil lagi di helipad atau di roof, kita panggil gitu, walet Bandung monitor, berarti maksudnya si orang yang sedang in charge atau bertugas di basement memanggil temannya yang sedang jaga atau sedang in charge atau sedang dinas di roof atau di helipad begitu. Masuk, ditanyain lagi ya perluannya apa, dan seterusnya. Kemudian kita pakai sandi angka ya di HT atau handy talkie. Ada banyak, tapi yang paling sering kita pakai itu yang pertama 86. Maksudnya dimengerti gitu. Kalau emang kurang jelas kita jangan bilang 86, kita bilang 812 tuh Pak, 812, kita pencet, kita lepas lagi. Ntar disebutin pesan apa yang tadi disampaikan gitu. Maksudnya kurang jelas, tolong dong diulangin gitu. Nah, ini 815, di sini ada orang nanya cuaca bagaimana gitu ya. Terus 87 artinya di follow up atau ditindak lanjut gitu. Misalkan dipanggil dari gerbang Bandung, Umar monitor, masuk Pak, masuk. Pencet lagi. Itu ada Timur Medan, maksudnya ada tamu. Mohon di 87-kan ke bagian engineering misalnya. 86 dimengerti, berarti udah akan ditindak lanjut begitu ya. Tolong di 87-kan, maksudnya tindak lanjut. 102 ditanya posisi mana gitu. Misalkan ada temennya manggil ya, Pak Ahmad, Pak Rengkin monitor gitu kan. Masuk 102, posisi di mana? Misalnya posisinya ada di basement 1, berarti Bandung 1 gitu. Oh, 86 begitu. Ini untuk angka 55, sandi 55, berarti
ketika HT atau handy talkie di charge ya, terus udah penuh tuh baterai, harus dites gitu. Bagaimana caranya? Dipencet itu, diambil itu HT, dipencet ya kan, ada pencetannya, sambil dipencet sambil ngomong, jangan dilepas. Tes modulasi. Nah, kalau teman-temannya kedengarannya jelas ya, mendengar suara tersebut jelas, langsung disebut 55 Pak, 55, berarti suaranya jernih gitu. Berikutnya sandi angka satu-satu, misalnya ada yang nyari siapa gitu kan. Bandung monitor masuk, itu ada Kendal-Pati Timur merapat begitu. Satu-satu dan satu-satu, maksudnya silakan telepon langsung, berarti ada sesuatu yang penting yang harus ditindaklanjut atau ditanganin dengan cara menelpon. Baik, sekarang kita bahas sandi huruf handy talkie standarnya Kepolisian Republik Indonesia ya, gitu. Termasuk Tentara Nasional Indonesia juga kayaknya sama juga kayak begini, gitu. Standar udah dimanapun begitu. Karena kalau kita bandingkan A sampai Z itu ya, alfabet dengan hotel tentu berbeda gitu. Kalau di hotel itu kan kalau nggak salah Madam Lely yang ngajar ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta ya kan, dan seterusnya Echo, Foxtrot dan seterusnya kan begitu. Gitu. Tapi kalau pakai handy talkie lain gitu, ada standarnya. A Ambon ya kan, A sampai Z itu udah nggak usah dijelasin lagi gitu. Ambon, Bandung, Cepu, Demak, ND, Flores, Garut, Halong atau Holong sama aja, Irian, Jepara, Kendal, Lombok, Medan, November ya, November doang yang sama nih gitu. Kalau nggak salah ada tuh bukan November, tapi yang sering dipakai November. Kalau November itu pasti N. O itu Opak, P Pati, Quebec, Rembang, Solo, Timur, Ungaran, ini nama daerah juga. Ada juga pakai Ultra, ada juga Ultra gitu. V sama ya, Victor, W Willis, X Extra gitu. Y Yankee sama Z Zainal, bisa Zainal kalau di hotel kan Zulu ya. Zebra juga bisa gitu. Tergantung ya. Tergantung di tempat dia dinas gitu. Ini contoh misalnya nih. Bandung Umar monitor, maksudnya gerbang manggil basement gitu. Masuk Pak, tolong dikirim satu opak, maksudnya satu orang, satu anggota, satu opak merapat. Ini kita ada perlu nih ke Willis Cepu. Nah, maksudnya dia pengen ke toilet ya, Willis Cepu. W itu Willis, C itu Cepu. Oh, dia pengen ke WC ya, pengen ke toilet, ada urusan dengan WC begitu. Dan seterusnya. Baik, terakhir simpulan. HT atau handy talkie masih tetap digunakan untuk komunikasi operasional di beberapa departemen. Karena ada orang mengidentikan itu kan HT dipakai oleh security ya kan gitu. Tapi housekeeping juga masih banyak yang pakai HT karena sifatnya on air ya. Gardener masih pakai gitu ya, public area pakai, walaupun ada yang pakai pager atau ada yang pakai WA group gitu. Tapi kalau HT langsung cepet itu, terutama minibar tuh, minibar mesti pakai HT. Kalau nggak pakai HT, wah bisa repot ya, lama sekali. Nah, lanjut, walaupun ada juga yang menggunakan alat elektronik lainnya, HT tetap lebih cepat dan lebih reaktif dalam menindaklanjuti suatu order ya atau perintah, sehingga suatu target dapat tercapai dengan cepat dan dengan sebaik-baiknya. Tuh. Jadi sekarang HT masih digunakan. Perlu pada disampaikan ada HT yang bisa jangkauannya itu luas sekali ya, tergantung repeaternya. Ada juga yang cuman dalam lingkup tempat dinas tersebut aja ya. Tempat dinas yang memang incas di situ-situ aja gitu. Tapi sungguh pun demikian, tetap penggunaan HT harus mengikuti protap ya, prosedur tetap atau SOP ya, supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Baik, itu aja yang bisa disampaikan dari Pak Fadli. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana